Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah Hukum Kepegawaian. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas pegawai negeri sipil dalam teori tanggung jawab publik. Ya, teori ini sangat relevan dengan pegawai negeri sipil karena pegawai negeri sipil merupakan salah satu pelaksana pelayanan publik yang berhubungan dengan publik itu sendiri, sehingga teori tanggung jawab publik ini sangat sangat penting untuk dibahas dalam pertemuan kali ini. Baik, untuk selanjutnya kita simak slide berikut ini ya. Ya, dalam teori tanggung jawab publik kita mengenal kata liability dan responsibility. Pertanggungjawaban sendiri itu kan berasal dari kata tanggung jawab, itu yang berarti keadaan wajib menanggung sesuatunya. Dalam artian kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Sekali lagi ada dua istilah yang menuju pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability, dalam hal ini state of fact being liable, dan responsibility, dalam hal ini the state of fact being responsible. Nah, liability merupakan istilah hukum yang luas, ya. Jadi liability menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban. Selain itu, liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Nah, kemudian makna responsibility. Makna responsibility yaitu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki, atau sebaliknya memberi ganti rugi atau kerusakan apapun yang ditimbulkan. Ya, selanjutnya yaitu tentang liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Nah, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Sekadar perbandingan, dalam istilah Belanda juga dikenal ada dua istilah, yaitu aansprakelijk dan verantwoordelijk. Ya, dalam kamus aansprakelijk pertanggungjawaban berarti satu dapat dituntut ganti rugi oleh kerugian yang ditimbulkan. Kemudian dua, kerusakan terhadap barang-barang yang ditimbulkan karena kesalahan seseorang. Kedua istilah ini sinonim aansprakelijk zijn, verantwoordelijkheid, Nah, pada entry verantwoordelijk disebut
terikat, bertanggung jawab menurut hukum, atau kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Nah, dari pengertian ini muncul istilah pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang. Pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum. Ya. Sedangkan kewajiban untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk menanggung kerugian yang muncul jika diperlukan, baik dalam hukum maupun dalam hubungan pemerintahan. Jadi itu ya, terkait liability, menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, kemudian responsibility ya. Responsibility kan dia menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Tapi kalau liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Baik, slide selanjutnya. Ya, asas legalitas sebagai salah satu prinsip negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Sri Sumantri ya mengemukakan bahwa setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tersirat adanya kewenangan pertanggungjawaban sesuai prinsip Bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Tidak ada kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Tuh. Nah, kemudian kewenangan yang disertai tanggung jawab sebagaimana dikemukakan Titik Jamnyati. Ya, Titik Sri Jamnyati mengatakan bahwa setiap penggunaan kewenangan apapun bentuknya, apakah dalam rangka pengaturan, pengawasan, maupun penentuan sanksi oleh badan pemerintah, selalu disertai dengan adanya tanggung jawab. Hal ini merupakan suatu keharusan. Oleh karena di dalam konsep hukum administrasi, pemberian kewenangan dilengkapi dengan pengujiannya. Dan bahwa kesalahan dalam penggunaan kewenangan selalu berakses ke pengadilan sehingga menjamin perlindungan hukum. Kemudian menyangkut wewenang pemerintahan dalam negara hukum. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan suatu prinsip negara hukum, di mana tindakan pemerintah yang harus didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Maka perlu sekiranya diketahui mengenai sumber atau cara pemerintah atau pegawai negeri sipil dalam memperoleh wewenang. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, H.D. Van Beets dalam sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi, ya menurutnya, atribusi atau atribut adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Nah, sementara delegasi atau delegate adalah
pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Nah, mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Itu pengertian atribut, delegasi, dan mandat menurut H.D. Van Wyk. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ya, 3 cara pemerintah atau pegawai negeri memperoleh wewenang. Jadi ketiga cara tadi itu atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, dengan ketiga cara ini, maka pemerintah atau pegawai negeri sipil dapat memperoleh kewenangannya. Selain perlu diketahui mengenai kewenangan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atau pegawai negeri sipil ini, juga perlu diketahui tentang subjek hukum yang mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dibahas tadi. Maka kiranya perlu diketahui bahwa subjek hukum tersebut adalah pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang menjalankan tugas pekerjaan negara dan pemerintah atau mereka yang bekerja melayani kepentingan publik yang merupakan fungsi negara dan pemerintah. Namun, untuk melihat lebih lanjut mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan hukum dalam perspektif hukum publik, maka perlu dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan jabatan dan pejabat itu sendiri. Baik, untuk itu kita lanjut ya, masih berkaitan dengan slide berikut ini. Akibat hukum pada hukum publik. Oh, sorry. Jadi itu ya, tadi kita berbicara pembahasan mengenai apa yang dimaksud jabatan dan jabatan itu sendiri. Yang melakukan tindakan hukum dalam perspektif hukum publik. Jadi dalam perspektif hukum publik yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan. Ya. Jadi untuk membedakan jabatan dan pejabat itu sendiri tadi ya. Jadi yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan, yaitu suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Lembaga ini dalam bahasa Belanda disebut juga dengan organ, ya, yang artinya alat kelengkapan. Sedang alat kelengkapan maksudnya adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan atau merealisasikan kehendak badan hukum. Dengan demikian, organ itu sama artinya dengan badan. Sedang badan dapat berarti majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan atau merealisasikan kehendak badan hukum. Dengan demikian, organ itu sama artinya dengan badan, sedang badan berarti orang atau majelis. F.R. Bottling mengatakan yang dimaksud dengan organ adalah setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau suatu yang sejenis dengan itu. Hanya saja, jabatan atau organ ini adalah sebuah fiksi yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau tindakan yang memiliki relevansi hukum secara mandiri. Tindakan jabatan itu dilakukan oleh wakil yang disebut pejabat. Ya. Jadi ilustrasi yang diberikan
F.R. Bottling, ya, yaitu pihak yang ditunjuk bertindak sebagai wakil tersebut adalah seseorang yang di satu sisi sebagai manusia, ya, atau naturleh person. Nah, yang dapat bertindak di bidang perdata sebagai private person dan terikat atau tunduk pada ketentuan hukum perdata. Dan di sisi lain sebagai pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan serta terikat dan tunduk pada ketentuan hukum publik. Nah, untuk memperjelas hal ini, ilustrasi Bottling yang sudah dikutip tadi, ya, perlu dikemukakan lagi. Ya, misalnya Tuan P Menteri, maka dalam hal ini dapat diterapkan pendapat membedakan antara Tuan P selaku pribadi dan Tuan P dalam kualitasnya sebagai menteri. Kedudukan Tuan yang terakhir ini kita namakan organ. Jadi kita mengenal seorang P dengan dua kepribadian. Di satu sisi dipersonifikasikan selaku pribadi, ya, manusia pribadi. Di sisi lain dipersonifikasi dalam kualitasnya selaku menteri. Dan kedudukan terakhir ini merupakan personifikasi organ. Dengan demikian, pada pertanyaan yang pertama tadi, dapat dijawab bahwa yang dimaksud pejabat adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan. Ya. Jadi berdasarkan jawaban atas pertanyaan tadi, maka pertanyaan kedua dapat disebutkan bahwa seseorang itu disebut atau dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan atas nama jabatan. Sementara ketika seseorang itu melakukan perbuatan hukum bukan dalam rangka jabatan atau bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada pada jabatan itu, maka ia tidak dapat dikualifikasikan pejabat atau dikategorikan sebagai pejabat yang tidak berwenang. Jadi itu. Baik, selanjutnya akibat hukum dalam hukum publik. Jadi di dalam hukum publik, akibat hukum yang lahir bukan dari pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau dari pejabat yang tidak berwenang. Ya, yang tidak berwenang dianggap tidak pernah ada atau dianggap sebagai penyimpangan hukum. Yang jika akibat hukumnya itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dituntut secara hukum. Ya. Berdasarkan ajaran tentang perwakilan Bottling, ya, sebagaimana dikemukakan Bottling, pejabat yang bertindak sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan adalah pejabat yang mewakili jabatan. Sedang pejabat yang bertindak tidak sesuai kewenangan itu tidak dapat disebut sebagai pejabat mewakili jabatan. Ya. Jadi Bottling memberikan 3 contoh. Ya. Pertama, ia menggunakan cara atau melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Misalnya ia membeli sesuatu atas nama kelompok kerjanya, padahal ia tidak boleh membeli. Nah, yang kedua, ya, contoh yang kedua, ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi di luar pelaksanaan tugas, misalnya Menteri Pendidikan boleh membeli sesuatu, tetapi dia tidak boleh membeli peluru misalnya, ya. Nah, contoh yang ketiga yaitu ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya di dalam pelaksanaan tugasnya, tapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk melaksanakan untuk pelaksanaan selanjutnya. Misalnya pemerintah kabupaten membeli sesuatu tanpa pedoman pada keputusan dewan yang terkait dengan pembelian itu. Ya, itulah kalau kita berbicara akibat hukum dalam hukum publik.
Kedua, tindakan hukum pejabat dalam menjalankan kewenangan. Tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan atau kewenangan jabatan, atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatan, maka tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Wakil atau pejabat telah bertindak sesuai dengan perintah yang diwakili jabatan. Sementara pejabat yang bertindak bukan dalam rangka jabatan atau di luar jabatan yang ada pada jabatan, maka tidak disebut pejabat. Ya. Pejabat telah bertindak tidak sesuai dengan perintah yang diwakili, ya. Pemilihan ini agaknya sederhana dan dapat dipahami dengan mudah. Hanya saja dalam implementasinya ternyata tidak sederhana. Karena meskipun telah jelas bahwa pejabat itu adalah pihak yang melakukan tindakan hukum publik atas dasar kewenangan yang ada pada jabatan, misalnya mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Dan tindakannya itu untuk dan atas nama jabatan, dan telah jelas juga bahwa keputusan tata usaha negara adalah instrumen hukum publik dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat publik. Akan tetapi pejabat itu adalah manusia yang ketika mengeluarkan keputusan tata usaha negara sudah pasti menggunakan pikiran dan pertimbangan. Ketika keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat itu cacat hukum dan menimbulkan kerugian pihak lain, siapa yang dibebani tanggung jawab? Apakah pejabat selaku pribadi atau pejabat selaku wakil? Artinya selaku pejabat, yang berarti beban tanggung jawab ada pada jabatan. Nah, tuh. Kemudian pertanggungjawaban pejabat menurut Cronenberg. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Cronenberg, ya, sebenarnya pertanggungjawaban pejabat tidak hanya yang dikemukakan Cronenberg secara personal, tapi terkait pertanggungjawaban pejabat ini menurut Cronenberg dan Vectic, ya. Nah, menurut Cronenberg dan Vectic ada dua teori yang melandasi pertanggungjawaban pejabat. Pertama, teori Foutes Personals, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini, beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Nah, teori kedua adalah teori Foutes de Service, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Oke, slide berikutnya. Pegawai negeri dan norma pemerintahan atau Besturnorm. Jadi berkenaan dengan pertanggungjawaban pegawai negeri, terdapat pula norma pemerintahan atau Besturnorm. Norma pemerintahan atau Besturnorm yaitu kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan diterapkan terhadap jabatan pemerintahan dan norma perilaku atau Gedrag norms, yaitu Gedrag norm ini adalah kaidah-kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pemangku jabatan atau pegawai negeri. Parameter untuk menguji norma pemerintahan adalah asas legalitas, asas spesialitas,
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan parameter untuk menguji norma perilaku adalah konsep maladministrasi. Nah, kemudian kita berbicara tentang keharusan memperhatikan dan mematuhi norma pemerintahan dan norma perilaku. Jadi keharusan memperhatikan dan mematuhi norma pemerintahan dan norma perilaku terutama karena asas negara hukum yang menghendaki agar penggunaan wewenang itu berjalan sesuai hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Scriver dan Smith mengatakan bahwa organ-organ pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya memiliki kedudukan monopoli, ya. Karena itu harus diatur secara mungkin melalui hukum administrasi mengenai batas-batas dalam penggunaan kewenangannya dan mengenai perlindungan hukum dari perbuatan pemerintah yang menyimpang. Di pihak lain, Sir William Wade dan Christopher Forrest menyatakan tujuan utama hukum administrasi adalah menjaga kekuasaan pemerintah dalam batas-batasnya untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian pendapat dari J.H.J. van der Heuvel. Jadi berkenaan dengan norma pemerintahan dan norma perilaku aparat pemerintah, ya, J.H.J. van den Heuvel mengatakan bahwa ada 3 prinsip yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prinsip apa saja itu? Yaitu prinsip legalitas atau legality, kemudian legitimasi atau legitimate, dan integritas atau integrity. Ya, tuh. Jadi 3 prinsip untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut J.H.J. van den Heuvel. Berikut. Manusia yang bersifat jasmani dan rohani atau geestelijk tegen stoffelijk wezen. Ya. Jadi keharusan memperhatikan dan mematuhi norma pemerintahan dan norma perilaku juga relevan dalam kenyataan bahwa pejabat dan para pegawai adalah manusia selaku makhluk yang bersifat rohani dan jasmani atau geestelijk tegen stoffelijk wezen yang dalam melakukan tindakan-tindakan atau menggunakan wewenang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kepentingan atau ada unsur subjektivitas pejabat yang bersangkutan sehingga dimungkinkan adanya penyimpangan dalam penggunaan wewenang, terutama wewenang diskresi. Pengujian keabsahan aspek hukum atau rechtmatigheid toetsing, ya, rechtmatigheid toetsing itu tentu terkait penggunaan diskresi salah satu atau menyimpang. Dengan konsekuensi lahirnya tanggung jawab bagi organ pemerintah jika terjadi diskresi yang digunakan itu salah atau menyimpang menimbulkan tanggung gugat jika terbukti menimbulkan kerugian bagi warga negara. Kewajiban memikul tanggung jawab dan tanggung gugat bagi organ pemerintah berjalan paralel dengan lahirnya hak gugat bagi warga negara yang dirugikan. Kemudian menyangkut 2 entitas yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintah. Nah, sehubungan bahwa 2 entitas ya yang dikemukakan tadi tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat juga mencakup 2 hal, yakni tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan dan pribadi. Lockman
mengatakan bahwa jabatan diwakili oleh pejabat. Ini berarti bukan hanya mempertanggungjawabkan tindakan jabatan yang dilakukan, tetapi juga unsur psikis seperti kesesatan, itikat buruk, dan pengetahuan. Kemudian pegawai negeri tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana. Jadi berbicara pertanggungjawaban pegawai negeri, maka tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana pegawai negeri sipil. Seperti halnya pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Disebutkan bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Adapun tindakan pidana yang mungkin dilakukan oleh PNS atau pegawai negeri sipil dapat dibedakan dalam 3 bagian. Pertama, kejahatan jabatan. Kedua, tindak pidana korupsi atau tipikor. Ketiga, pelanggaran jabatan. Nah, kejahatan jabatan diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 413 sampai pasal 437 yang berupa kejahatan jabatan itu berupa penggelapan uang, penggelapan barang, pemalsuan surat-surat, menerima suap, dan menyalahgunakan kekuasaan, serta membuka rahasia jabatan. Oke, lanjut. Ketentuan mengenai kejahatan dalam jabatan. Ketentuan mengenai kejahatan jabatan atau Amitsderiven ditemukan pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1918, beberapa ketentuan kejahatan dalam jabatan tercantum antara lain dalam bab 28 buku 2 pasal 209. Dari pasal-pasal tersebut kemudian diadopsi menjadi delik korupsi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian kejahatan jabatan secara khusus dikaitkan dengan sifat pelaku atau kualitas pelaku yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sifat atau kualitas atau kedudukan pelaku sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara inilah yang menjadikan sifat kejahatan ini memiliki sifat tertentu atau kejahatan yang bersifat khusus yang membedakan dengan kejahatan yang bersifat umum. Sehingga ketentuannya diatur secara khusus dalam bab 28 buku 2. Kemudian kejahatan dalam jabatan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai kejahatan dalam jabatan ternyata disatukan dengan kejahatan yang sifat pelaku atau kualitas tidak hanya berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga suatu korporasi. Oleh karena itu, dijadikannya materi kejahatan dalam jabatan ini sebagai bagian dari hukum administrasi karena sifat pelaku atau kualitas pelakunya berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahkan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut telah pula diberikan perluasan pengertian pegawai negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas negara tersebut misalnya izin bunga bank, keringanan biaya masuk atau pajak dan lain-lain. Kemudian mengenai perluasan pengertian pegawai negeri sejalan dengan perluasan mengenai keuangan negara. Perluasan pengertian pegawai negeri tersebut
Sejalan pula dengan perluasan pengertian keuangan negara yang mencakup seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara. Di samping itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga ditemukan suatu unsur penting, yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan. Dalam hukum administrasi, kewenangan merupakan bagian yang esensial sebagai dasar bertindak setiap badan atau pejabat administrasi negara. Karena konsep atau ajaran tentang kewenangan ya, dibahas dalam hukum administrasi. Pelanggaran jabatan yang diatur dalam bab 8 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh pelanggaran jabatan dalam pasal 52 KUHP yang mengancam pidana denda kepada pejabat yang mengeluarkan petikan atau salinan putusan pengadilan sebelum ditandatangani sebagaimana mestinya. Ya. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk itu saya cukupkan saja dan mengakhirinya dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.